untuk jarak tanam dari satu pohon ke satu pohonnya ini di kisaran 70 cm gitu ya, 70 cm. Nah, kalau misalkan dari pohon ini ke pohon yang seberangnya lagi ya, ke pohon yang satunya lagi, itu saya kasih jarak 65 cm. Nah, boleh 60 cm atau 50 cm juga boleh. Yang penting kita melebihi dari 40 cm gitu ya, karena akar cabai itu ke dalam 40, ke pinggir 40. Jadi, kalau misalkan saran dari saya, kalau mau kita kasih jarak tanam, yang penting lebih dari 40 cm. Nah, paling minim itu 50 cm. Nah, untuk yang saya ini 70 cm. Kenapa Mang 70 cm? Karena untuk nanti di fase generatif ya teman-teman, di fase generatif itu karena nanti mulai bertumbuhnya semakin maksimal, alhasil semakin rimbun lah, makanya jaraknya ini distabilkan ya, biar supaya sirkulasi udaranya lancar, juga tidak menyebabkan kelembaban yang terlalu tinggi nanti di area perakaran gitu ya, serta untuk pendapatan sinar matahari agar supaya maksimal dapat itu satu pohonnya ya. Nah, jadi untuk jarak tanamnya ini 70 cm ke pinggir gitu ya. Nah, kalau misalkan ke seberangnya lagi, yang berhadapannya lagi ke depannya itu 65 cm. Nah, kalau misalkan saya yang selalu diterapkan di kebun saya ini ya gitu ya teman-teman. Untuk nanti lubang pupuk susulan, kita bisa kasih jarak 10 cm atau 15 cm ke pinggir gitu ya. Dari lubang tanam, ini lubang tanam, nanti kita kasih lubang pupuk susulan, itu 10 cm atau 15 cm gitu ya teman-teman. Yang penting nanti kalau misalkan sudah muncul bakal bunga atau sudah muncul bunga gitu ya, yaitu dimana di fase transisi tahap awal, dimana sudah muncul bajar berbunga, maka di saat itu kita harus bikin lubang pupuk susulan di sini ya, di pinggirnya, kira-kira 10 atau 15 cm-an, biar supaya menghindari dari sifat plasmolisis dan juga agar menghindari dari terlalu banyaknya residu pupuk kimia. Makanya kita harus memaksimalkan dari si lubang pupuk susulan, biar supaya mengajarkan juga biar supaya akarnya bisa makin maksimal gitu ya, alhasil nanti bunganya juga bisa lebat. Alhamdulillah ini untuk perkembangannya ya teman-teman, sesuai yang selalu dipitikkan ya, atau yang selalu lab, yang biasa lab di lab yang si Kakang ya, yang Kang Adi CL2 pasti sudah tahu lah pemupukan di fase vegetatif ini pakai apa sajanya ya. Ini yang pertama misalnya ada pupuk cantik, magnesium sulfat, dan juga NPK 16 Pak Tani, dan hasil untuk perkembangan si tumbuhannya seperti ini ya, untuk pertumbuhan daun, pertumbuhan batang maupun tunas-tunas anakan barunya, alhasil seperti ini. Mantap Madadet ya, karena di pupuk itu saya juga memaksimalkan agar supaya pertumbuhannya maksimal ya, untuk pertumbuhan semuanya maksimal, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Daunnya tetap hijau dan juga pertumbuhannya serentak sama ya, sama semuanya, untuk tidak ada yang terhambat atau tidak ada penghambatan di satu pohon pun ya, alhamdulillah. Makanya kita harus memaksimalkan mensinergikan dalam pupuknya, khususnya nitrogen di fase vegetatif, karena tanaman itu rakus terhadap nitrogen di fase vegetatif. Makanya kita harus memfokuskan nitrogennya di fase vegetatifnya ya, biar supaya pertumbuhannya optimal dan juga maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Untuk yang lainnya nanti saya juga pasti bakalan mengupdate ya, baik dari pemupukan, baik